Bambu ukuran pasar diperkirakan mencapai 60 miliar dolar, produk luar biasa ini menuju ke tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang belum pernah terlihat. Sebelum bambu tanaman serbaguna dan menarik dibudidayakan di berbagai wilayah di dunia. Wilayah tempat sebagian besar bambu ditanam di seluruh dunia untuk tujuan komersial terletak di Asia Tenggara. Tanaman ini memainkan peran penting di wilayah ini, berfungsi sebagai sumber daya berharga untuk bahan bangunan, makanan dan berbagai aplikasi lainnya, yang berasal dari Asia, Afrika dan Amerika Selatan lebih dari 7.000 tahun yang lalu telah dimanfaatkan oleh beragam budaya sebagai bahan bangunan, dan untuk serangkaian aplikasi praktis lainnya yang mencerminkan ketersediaan dan keserbagunaannya yang tersebar luas. Perjalanan bambu menyoroti kemampuan adaptasinya yang luar biasa dan daya tariknya yang abadi. Menanam bambu dimulai dengan menumbuhkan potongan-potongan baru dari roma yang merupakan batang bawah tanah dengan tunas yang dibutuhkan tanah untuk mengalirkan air dengan baik, dan kelembapan bambu dapat tumbuh subur tergantung pada jenis tanaman bambu yang jarak tanamnya berbeda-beda, ada yang berdekatan dan ada pula yang berjauhan. Bambu lebih menyukai banyak sinar matahari, meskipun beberapa jenis dapat mentolerir sedikit naungan selama pemanenan. Batang dewasa dipotong secara selektif pada musim kemarau untuk mencegah pembusukan. Beberapa spesies bambu dapat tumbuh kembali setelah dipotong, dikenal dengan alat pemanen kompas seperti parang dan gunting pangkas digunakan. Bambu serbaguna digunakan dalam konstruksi dan tekstil dan pertumbuhan kembali yang cepat serta dampak minimal terhadap lingkungan menjadikannya berharga. Ketika dipertimbangkan penggunaan bambu dalam bidang konstruksi seringkali timbul karena kepekaannya terhadap kelembaban dan daya tahan jangka panjang. Tidak seperti bahan industri, bambu mungkin tidak bekerja secara konsisten seiring berjalannya waktu. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan produksi bambu menggunakan berbagai metode pengolahan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan mekaniknya sambil menyesuaikan perawatan untuk proses pengolahan kebutuhan spesifik berfokus pada peningkatan pembuktian ketahanan terhadap kelembaban untuk mencegah masalah seperti pembengkakan dan pembusukan. Selain itu, perawatan memberikan perlindungan terhadap investasi serangga, meningkatkan ketahanan alami bambu dengan menyesuaikan kondisi pengolahan seperti suhu dan durasi yang dapat diseimbangkan oleh perusahaan. Efektivitas dan biaya memastikan bambu berkualitas tinggi produk untuk keperluan konstruksi. Setelah perawatan dan pengeringan bambu seringkali diproses dengan mesin khusus yang dirancang untuk membaginya menjadi beberapa strip atau bilah. Mesin ini biasanya dilengkapi serangkaian bilah melingkar yang disusun berjejer. Ketika batang bambu didorong melalui bilah ini, secara otomatis bambu akan terbagi menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan bambu ini siap untuk disambung dengan berbagai cara untuk menciptakan berbagai jenis produk. Menghasilkan potongan-potongan bambu dalam skala besar untuk berbagai produk melibatkan proses yang diatur dengan cermat, menggunakan mesin khusus yang dialami batang-batang tersebut. Pemisahan menjadi potongan-potongan melalui mesin pembedahan bambu dengan hati-hati,
membaginya untuk diproses lebih lanjut untuk menjaga konsistensi dalam lebar dan ketebalan alat pengiris dengan lebar tetap digunakan untuk menghaluskan potongan-potongan tersebut, dan menghilangkan ketidaksempurnaan mesin pembentuk filamen bambu. Selanjutnya memurnikan potongan-potongan ini menjadi bentuk yang lebih tipis yang cocok untuk tongkat es krim dan berbagai jenis peralatan. Berikut ini mesin pengatur ukuran batang bambu memastikan kepatuhan terhadap dimensi yang diperlukan, langkah penting untuk mencapai keseragaman pada produk. Proses produksi yang terkoordinasi dengan baik ini, terdiri dari berbagai mesin yang dapat menghasilkan sekitar 400.000 batang per 8 jam.